Halo guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding dan sekarang kita lanjutin lagi. Sorry ya. Nih, buka VS Code dulu. Nah, sekarang kita lanjutin lagi di seri selanjutnya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa aja nih? Eh, project structure udah, widget udah, debug banner juga sudah, hot reload juga sudah, stateful dan stateless sekarang. Tapi sebelum kita mulai, saya mau shout out dulu. Terima kasih buat teman-teman yang baru saja nih, Mas Miftah Farid, baru saja join jadi member di dosen ngoding, Mas Octavian juga, Hendro sama Benaya juga. Oke, thank you, mantap. Terus saya juga mau shout out juga buat yang beli course saya di Udemy, pakai link saya. Ada Mas Adi, Ageng Prayoga, dan kemudian ada Mas Gary beli 2 ya, ini ya. Terus ada lagi, siapa ya? Chris Febri Wensen, ada lagi juga barusan aja Mas Reza Arianto. Thank you, thank you sudah support saya dengan membeli dari link yang saya berikan. Karena beda banget guys, kalau beli dari link yang saya kasih, Udemy-nya ngasih harga berbeda gitu ya. Kalau beli dari Android, aduh tambah parah lagi. Paling dapat 10.000, 12.000 doang. Oke, lanjut lagi. Kita bakal ngobrolin tentang stateful dan stateless di uh, Flutter gitu ya. Nih ular naga yang panjangnya bukan kepalang ini, nih mau kita selesaikan. Nah, sekarang kita berada di stateful versus stateless. Oke, lanjut ya. Di sini ada saya biasanya selalu nunjukin pakai OpenAI, GPT. Sekarang biar fair kita pakai yang namanya BART. Jadi teman-teman, buat saya walaupun saya seorang dosen gitu ya, saya yakin kita tidak bisa melawan perkembangan teknologi dan saya membolehkan gitu ya untuk mahasiswa saya itu eh, belajar dengan menggunakan AI. Tapi pun sudah ada AI-nya, tetap aja cara belajarnya itu penting gitu ya. Pertama, saya selalu menyarankan untuk buat catatan, buat notes ya. Kalau misalkan sudah merasa IT banget dan kemudian nggak mau nyatet pakai tangan, ya udah ini saya solusikan dengan nyatet pakai Figma. Nah, toolsnya terserah, yang penting ada catatannya bisa dibaca. Jadi belajarnya sambil dengan visual, dengan dengerin video, dengan auditori gitu ya, dengan nyoba itu bisa lebih nyantol gitu teman-teman. Oke, pertama saya mau masuk di Flutter-nya dulu aja. Eee, Widget itu kan ada 2 ya, ada stateless widget ini, yang semuanya itu mengextend ke widget dan dia itu sebuah kelas juga gitu ya. Nah, ini stateless widget, ada lagi yang stateful widget. Nah, dia itu sama-sama widget, tapi ada perbedaannya teman-teman. Nah, nanti yang kita bahas ya. Ini kalau di-summarize kan, saya tanyanya gini, "Hi Bart, I want to teach Flutter, can you give me the details between stateless widget dan stateful widget in a table?" Nah, jadi nanti kalau kita nggak spesifik bilang dalam bentuk sebuah table, dia nggak bakal bikin tabelnya teman-teman. Nah, ini dia bikin tabelnya nih. Pertama, state. Nah, state-nya itu immutable, jadi stateless widget itu tidak bisa berubah. Nah, ini juga ya, tips belajar kedua, buka Google Translate. Jadi kalau teman-teman menemukan kata-kata yang nggak umum gitu kan, nah ini diganti aja, immutable, kekal, wah kekal ya kalau bahasa Indonesianya, kekal abadi, nah ini tidak dapat berubah ya, tidak dapat diubah. Jadi secara state, secara kondisi atau secara kalau kita bilang state juga apa bingung gitu kan, ganti state. Ada yang bilang state negara, ada yang menyatakan macam-macam gitu ya. Keadaan, nah ini keadaan lah paling cocok ya, keadaan. Keadaannya itu tidak bisa berubah. Itu namanya stateless widget. Dan ada yang stateful widget, dia itu mutable, bisa berubah. Ada lagi build method. Nah, build methodnya gimana? Ini cuma bisa dipanggil sekali. Kalau yang di stateful widget, dia bisa dipanggil berkali-kali. Karena nanti yang akan aware dan akan apa ya, kayak ada notifnya gitu ya, yang akan tahu dengan perubahan dari state itu adalah si stateful widget. Nanti yang bisa dipanggil berkali-kali. Makanya di dalam sini
build metodenya berbeda ya teman-teman. Nih ada build-nya juga, tapi selain build itu dia juga punya state gitu ya. Kalau yang stateless widget di atas itu cuma gini doang. Nih, gini tok, udah cukup selesai. Dia cuma mengoverride build method, tapi build methodnya cuma bisa dipanggil sekali. Kita lihat di stateless widget ada nggak build-nya ya di sini. Nih, ada protected build gitu kan. Ini ngapain gitu ya. Nah, beda lagi nanti yang bawah ya, stateful widget gitu namanya. Mana ya? Waduh, jauh. Nih, stateful widget. Nah, nanti juga punya metode namanya build yang juga bakal berbeda bentuknya. Aduh, mana nih? Wih, jauh sekali. Wah, ini kita jauh pokoknya. Ya udahlah. Ya, pokoknya gitulah ya. Jadi intinya seperti itu. Nanti saya jelasin sambil jalan. Class structure-nya juga beda. Yang pertama dia single class ya kan, yang stateless widget ini cuma single class, satu doang nih, satu kelas ini doang gitu kan. Tapi kalau yang stateful widget ada dua kelas di dalam satu kelas. Jadi two in one gitu ya, stateful widget sama state-nya. Di mana nih? Ini stateful widget-nya, ini dia gitu kan. Nanti dia mempunyai state, state-nya itu akan manggil ini kelas baru. Jadi ada dua kelasnya, kelas my homepage dengan my homepage state. Nah, di dalam state-nya inilah nanti kita ngisi metode build-nya. Ya, kayak gitu ya. Jadi dua beda gitu ya. Use case-nya ini untuk static content ya, untuk konten yang diem nggak berubah. Kemudian nanti ini yang untuk dynamic content. Nah, dynamic content ini yang menerima user interaction, ada animation. Jadi kalau ada animasi pasti otomatis by default ya tanpa library dia adalah menggunakan stateful widget, teman-teman. Terus sampel contohnya text, icon, image. Ini berarti stateless widget. Kalau yang stateful, nah ini sering nih mahasiswa nih. Saya udah ngajarin gitu ya, komponen-komponen atau elemen-elemen yang ada dalam form gitu. Terus dia bikin checkbox atau form input gitu ya, tapi pakai stateless widget. Nah, error, nggak jalan, nggak mau gitu kan, nggak bisa dikontrol, nggak bisa diapain. Nah, itu akhirnya harus dirubah menjadi stateful widget. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba compile. Oh, jangan deh, jangan ngoding dulu. Belajar teori dulu, jadi biar nggak lupa. Oke, kita buat ininya ya, kita buat mapnya ya. Ada stateful widget sama stateless widget. Berarti awalnya ini berarti gini deh, ini ya, bundur terus dari kemarin-kemarin. Nah, kita ganti, jangan bundur lagi, tapi kita ganti kotak. Jadi widget secara historis dia adalah ini adalah orang tuanya gitu ya. Kalau secara silsilah ya, itu Nabi Adamnya gitu kan. Nah, ini manusia pertama misalkan. Ini berubah nanti ada turunan pertama, misalkan ada yang stateless widget dan ada yang stateful widget. Stateless sama stateful. Kita bedain warnanya. Jangan yang ini dan ini. Nah, ini ya sama-sama mengextend ke widget. Jadi dia nanti ini bisa mendapatkan semua functionnya widget, tapi nanti dia masing-masing gitu kan. Stateful widget, stateless widget, terus dari stateless seperti apa? Stateless kita lihat ya karakteristiknya. Ini immutable, cuma bisa dipanggil sekali, single class, static content, text, icon, image. Nah, ini bisa kita jadiin catatan kita gitu ya. Jadi salah satu tips belajar gitu ya teman-teman. Belajar itu dengan visual itu akan lebih menyenangkan untuk beberapa orang. Jadi nggak semuanya ya. Daripada ngelihat table. Jadi kalau teman-teman menghafalin table ini susah. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut tentang stateless dan stateful ini tinggal tambahin aja. Nih. Nih. Ya apa? Immutable. Immutable terus apalagi single class ya kan? Kelasnya cuma satu. eh, Dipanggil sekali gitu kan. Terus apa lagi? Static content. Terus apa lagi? Text, icon, dan image. Dah, nah ini bisa. Tambahin aja, nggak apa-apa. Text, icon, dan image.
Nah, ini teman-teman buat di sini. Nah, ini menurut saya ini membantu gitu ya. Dan nanti kalau menjelaskan ke orang terus atau mau dijadiin bahan presentasi itu sudah jauh lebih matang gitu. Nih, immutable single class dipanggil sekali. Nih. Dan lebih enak lagi nanti kalau ditambahin dengan screenshotnya, ditambahin dengan apanya segala macam. Kalau stateful widget kita ganti, nih ditarik lagi ke bawah, ya kan? Tentu saja ini kebalikannya ini kan. Copy aja, duplicate, sini. Sorry. Warnanya juga dibedain. Terus kasih linknya. Jadi belajar itu bisa nikmat. Jadi buat yang suka doodling, suka apa gambar-gambar pas belajar ya udah gambarnya tapi diganti dengan eh, cara membuat pemahaman tentang ini gitu kan. Multiple class. Panggil lebih dari sekali gitu kan. Ini adalah checkbox forms slider. Nah, ini juga bisa jadi tambahan. Terus kalau mau tambah lagi apa lagi? Nih, kasih contoh. Jadi gunanya catatan itu ketika teman-teman lihat langsung ingat. Nah, biasanya nggak cuma gini doang, tapi ada contohnya. Ini contoh. Nih, stateless widget kita pakai code snap aja. Nih, copy. Terus nih, single class. Oke. Kita ngomong tentang single class. Udah. Nih. Apa lagi? Wah, ini sebentar. Build-nya ini agak panjang. Kita kecilin aja. Ininya kita tutup. Bisa nggak ya? Terus ini kita code snap. Oh, nggak mau dia di hide. Ya udah, kita kopas aja. Nih, agak panjang gitu kan. Nah, ini udah kelihatan nih. Jadi kalau ngelihat kelas, oh panjang. Nah, ini udah pasti stateful widget. Ya kan? Kalau, oh yang ini pendek. Oh, ini berarti biasanya, apa namanya? Stateless widget. Oke, sekarang kita masuk di cara ngodingnya ya, gitu ya. Ini yang juga sangat membantu kalau teman-teman ngoding di awal. Kita sekarang simple new file, belajar apa ya, widget Dart ya. Nah, di Dart itu kalau mau bikin stateful widget atau stateless widget tuh gini, stateless gitu kan. Ini ada macam-macam nih. Nah, yang bawah ini Flutter stateless widget, tinggal enter. Nah, di sini tinggal teman-teman ganti dengan nama widget. Atau kasih nama my widget. Nah, ini namanya apa ya? Autocomplete atau apa ya? Ini template lah. Nah, template-nya itulah nanti yang bisa teman-teman pakai. Jadi saran saya kalau ngoding jangan lagi pakai ketik manual. Bayangkan ini diketik manual gitu kan. Ya nggak selesai guys. Nggak selesai. Banyak tiponya, banyak. Aduh ini apa? Kenapa ya Pak? Kenapa ya Pak? Gitu kan. Jangan ya. VS Code itu hebat. Tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin gitu kan. Misalnya ada lagi STF, STF nih. Jadi stateful widget. Nah ini kita enter. Nah ini tinggal diganti uh, state my stateful widget. Nah nih, sorry. Oh sorry ya, diulang ya. STF. Ambil yang stateful widget, kasih nama my stateful widget. Nah nih, nah selesai. Jadi bikin widget itu bisa dengan autocomplete-nya ini. Autocomplete-nya apa ya namanya ya? Pokoknya gitulah ya, autocomplete lah misalnya di Flutter. Jadi sama nanti kalau ngoding Laravel, ngoding yang lain juga ada plugin-nya yang mempermudah itu. Nah ini saya pakai plugin-nya Flutter ini. Ini dari plugin-nya Dart atau plugin-nya Flutter ya, saya lupa. Ini kayaknya. Pokoknya ini sudah ada, sudah bawa itu. Jadi nggak usah khawatir harus install plugin lagi atau enggak. Nah ini contoh ya. Jadi cara membuatnya, cara ngodingnya seperti itu. Jadi jangan di coding satu-satu gini. Kelas gitu kan. My new widget. Oh ya, diingat-ingat lagi ini extend. Extendnya apa? Stateless
widget gitu kan. Ya nggak selesai guys, nggak selesai. Pun ada AI juga misalkan Copilot juga misalkan gitu ya. Oke, webcamnya hilang, nggak apa-apa. Nah, pun walaupun ada Copilot-nya, itu juga kadang nggak oke hasilnya gitu. Plus apa ya? Make stateless widget. Nih ya. Nah, kadang ini tuh nggak lengkap-lengkap banget juga. Jadi harus hati-hati sama gaya codingannya teman-teman. Ini dilakukan seperti ini sama dia karena dia tahu gaya codingan saya di atas kayak begini gitu. Jadi kalau saya ngasih query di AI, teman-teman juga harus perhatiin gaya kebiasaan teman-teman ngoding. Nah, si AI-nya bakal ngikutin gaya ngoding kita itu. Oke, that's it for today. Thank you teman-teman. Kita sudahin di sini dulu. Nanti kita lanjutin lagi di video selanjutnya. Masih membahas tentang ini stateful versus stateless, use case dan contoh-contohnya. Nanti ini kita perlebar saja karena ini kameranya putus. Oke, thank you. See you guys in the next videos.